Perkenalkan, nama saya Siti Nurinaya, NIM 2110202005. Di sini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber belajar dengan mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Isnaini SAG MPD. Baiklah, sebelum memasuki materi klasifikasi sumber belajar, alangkah baiknya kita mengulas kembali materi minggu lalu tentang pengertian sumber belajar. Adakah yang masih ingat tentang pengertian sumber belajar? Baik, pengertian sumber belajar itu sendiri secara umum semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik. Yang kedua yaitu menurut AICTE, sumber belajar sebagai semua sumber baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi siswa. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi sumber belajar. Dalam kawasan teknologi pendidikan, sumber belajar dapat diklasifikasikan yaitu yang pertama pesan. Pesan itu sendiri yaitu informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Contohnya yaitu semua bidang studi seperti PAI, IPS, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu orang. Manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyajian pesan. Contohnya seperti guru pembina, guru pembimbing, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bahan. Bahan adalah sesuatu media atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau dirinya sendiri. Contohnya seperti transformasi bingkai film. Yang keempat yaitu alat. Alat adalah hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya seperti proyektor, slide, dan film. Yang kelima yaitu teknik. Teknik adalah acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan orang dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Contohnya seperti belajar mandiri, ceramah. Yang keenam yaitu lingkungan. Lingkungan adalah situasi sekitar pesan diterima. Contohnya seperti lingkungan fisik dan gedung sekolah. Klasifikasi sumber belajar ini kalau dilihat dari segi tempat asal usulnya yaitu yang pertama sumber belajar yang dirancang. Adapun sumber belajar yang dirancang itu adalah dasar rancangannya yaitu yang berisi isi, tujuan kurikulum, dan karakteristik siswa tertentu. Yang kedua yaitu sumber belajar yang tersedia sehingga tinggal memanfaatkan, yaitu seperti sumber belajar yang telah ada untuk maksud non-instruksional tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan sumber belajar jenis by design. Yang selanjutnya yaitu kegunaan sumber belajar. Kegunaan sumber belajar itu yang pertama sumber belajar cetak, yang kedua sumber belajar lingkungan. Adapun sumber belajar cetak yaitu salah satu sumber belajar dan bahan ajar yang banyak digunakan dalam pembelajaran. Contohnya seperti buku teks. Yang kedua yaitu sumber belajar lingkungan. Sumber belajar lingkungan ini adalah tempat atau ruangan yang dapat memengaruhi siswa. Yang selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar. Adapun manfaat sumber belajar yaitu keuntungan bagi siswa. Seperti siswa lebih berminat dalam mengembangkan gagasan, siswa lebih kreatif dalam mengajukan pertanyaan. Yang kedua, manfaatnya bagi guru yaitu mempercepat laju belajar dalam membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang ketiga yaitu manfaat sumber belajar dalam kegiatan belajar, yaitu sumber belajar dapat memberikan pengalaman langsung. Sumber belajar dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman.
Selanjutnya yaitu tentang instrumen pengukuran dan penilaian hasil belajar. Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk dalam rangka pengumpulan data. Dalam pendidikan, instrumen yang dapat dipergunakan untuk menilai proses dan hasil belajar terhadap peserta didik dapat digolongkan menjadi dua tes, yakni tes dan non-tes. Adapun contoh dari tes yaitu seperti tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan atau tindakan. Adapun contoh dari non-tes yaitu yang pertama angket, wawancara, observasi, skala sikap, skala bertindak, dan daftar cek.